Pameran otomotif menjadi ajang yang ditunggu-tunggu para produsen dan konsumen. Untuk produsen, ajang ini menjadi tempat meluncurkan varian produk terbaru mereka. Sementara untuk konsumen biasanya menjadi tempat mendapatkan promosi dan potongan harga. Tapi tahukah Anda di balik kemegahan acara pameran otomotif ada kesibukan luar biasa yang dihadapi para karyawan industri otomotif. Para karyawan ini berupaya keras agar dapat menjual produk mereka di tengah laju industri otomotif yang sedang melambat. Lalu seberapa besar sebenarnya gaji karyawan di industri otomotif? Kami akan bahasnya dalam pundi-pundi karyawan otomotif. Ini adalah data dari Job Planet, ini juga merupakan forum dari yang beranggotakan sebanyak 500.000 unit dan ini diselenggarakan pada periode semester pertama tahun 2016 dan yang disurvei dari Job Planet ini adalah dari 480 perusahaan otomotif dengan melibatkan sebanyak 3.700 karyawan sehingga sampel yang diberikan ataupun juga yang menjadi hasil dari Job Planet ini cukup valid karena 408 perusahaan otomotif yang ikut serta dalam survei ini dan diikuti oleh 3.700 karyawan. Nah, kita lihat sebenarnya berapa pundi-pundi penghasilan dari karyawan yang bekerja di perusahaan otomotif. Ini adalah karyawan keseluruhan, ini adalah secara rata-rata untuk gaji di industri otomotif. Untuk level staff ini berada di angka 4,29 juta rupiah per bulan. Ini merupakan gaji bersih ataupun juga take home pay sehingga ini bersih 4,29 juta rupiah per bulan. Sementara untuk rata-rata gajinya ini mencapai 7 juta lebih, tepatnya 7,01 juta rupiah per bulannya. Sementara ini untuk level manager, untuk level staff rata-rata di level 4,29 juta rupiah, sementara di level manager di angka 7 juta rupiah. Walaupun kalau kita lihat tentang gaji antara staff dan manager ini sebenarnya mulai dari 1 juta rupiah, ini nampaknya untuk staff yang sangat junior, staff yang mungkin baru lulus kuliah ataupun juga fresh grade sehingga kalau kita lihat gajinya ataupun juga take home pay-nya ini masih sekitar 1 juta rupiah saja per bulannya. Sementara untuk level manager yang juga sudah senior nampaknya karena sudah mencapai angka 37 juta rupiah per bulannya. Ini gaji bersih, gaji take home pay yang didapatkan oleh karyawan perusahaan otomotif secara rata-rata setiap bulannya. Kita bergeser ke yang lebih detail lagi, ke yang lebih spesifik lagi untuk karyawan sales. Ini sangat penting untuk karyawan sales karena bisa dikatakan ini adalah merupakan ujung tombak dari industri otomotif. Karena kalau kita lihat dari penjual-penjual yang rajin menawarkan promosi-promosi, kemudian juga memberikan informasi-informasi terbaru tentang varian terbaru apa ataupun juga jenis mobil terbaru apa yang dikeluarkan oleh sebuah produsen otomotif, ini adalah ujung tombaknya itu sales. Gaji karyawan perusahaan otomotif khususnya untuk sales rata-rata gajinya sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 3,84 juta unit. Namun kalau kita lihat dari bonus ataupun juga dari persenan yang didapatkan oleh para sales ini yang masih levelnya staff ini juga sudah lumayan karena biasanya pada saat seorang sales ini mampu menjual 1 unit mobil ini mendapatkan berapa persen dari total penjualan mobil tersebut sehingga rata-rata gaji per bulannya mungkin hanya 3,84 juta unit. Namun dengan kinerja yang baik, dengan semakin banyak seorang staff dari sales ini mampu menjual mobilnya, tentunya bonusnya ataupun juga persenannya dari penjualan mobil ini juga akan lebih besar. Kemudian untuk gaji rata-rata untuk manajer sales di industri otomotif sebanyak 7,22 juta unit. Saya tekankan lagi ini di luar dari bonus penjualan mereka yang biasanya memang akan mendapat bonus tambahan jika mereka berhasil menjual mobil ataupun juga otomotif setiap unitnya. Dan rentang gaji staff manager untuk sales untuk ujung tombak dari industri otomotif ini di rentang 1,2 juta rupiah per bulan hingga ke 15 juta rupiah per bulannya. Kita bergeser untuk ke divisi lainnya, itu divisi karyawan marketing. Ini juga tidak kalah penting karena ini juga yang rajin untuk memberikan informasi kepada para pelanggan dari sebuah produsen otomotif yang juga terus memberikan informasi terkait dengan promo-promo dan juga mobil-mobil keluaran terbarunya. Kita lihat rata-rata gajinya memang lebih besar dibandingkan dengan sales 4,17 juta rupiah per bulannya, sementara untuk manajernya justru lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di sales, hanya 6,7 juta unit dibandingkan dengan manajer di sales ini mencapai 7 juta unit. Dan juga rentang gaji staff manager ini 1,8 juta hingga 15 juta rupiah
per bulan. Kembali ini di luar bonus dari berapa besar mereka ataupun juga sebuah kantor cabang dari sebuah perusahaan otomotif ini mampu menjual unit mobilnya setiap bulannya. Kita bergeser ke divisi lainnya. Oh, ini adalah untuk tingkat kepuasan dari karyawan otomotif. Kalau kita lihat dari gaji yang diterima, kemudian juga bonus yang diterima oleh para karyawan yang bekerja di industri otomotif, nampaknya kalau kita lihat dari tingkat kepuasan tertinggi ini yang di survei hasil Job Planet, tertinggi adalah 5 poinnya, dan kalau kita lihat ini lumayan bisa dikatakan karena lebih dari 3 untuk karyawan keseluruhan ini di atas, kalau kita bandingkan ini di atas sekitar mungkin 60-70% kepuasan dari karyawan otomotif cukup puas. Kalau kita lihat dari karyawan keseluruhan di angka 3,56% puas bekerja di industri otomotif di tanah air. Kemudian juga untuk karyawan sales bahkan lebih tinggi lagi karena mungkin bonusnya pada saat mampu menjual unit kendaraan ataupun juga unit motor otomotif ini mampu memberikan pundi-pundi tersendiri untuk kantong mereka, jadi lebih tinggi 3,6% untuk kepuasan karyawan di industri otomotif. Untuk karyawan marketing di angka 3,46%. Ini justru yang paling kecil jika dibandingkan dengan secara rata-rata dan juga dibandingkan dengan karyawan di divisi sales. Bagaimana, Anda tertarik sekarang untuk pindah pekerjaan ke industri otomotif?